Hai semuanya, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku sebagai guru bahasa Indonesia buat bule terkait sapaan bahasa Indonesia. BTW sebelum aku sharing bagian yang itu, aku mau cerita sedikit tentang hari kemarin ya. Hari kemarin. Tentang kemarin, harinya aku. Ya tentang hariku, ya whatever. Kemarin kan aku bikin video di jam 11-an ya. Terus aku nggak makan siang habis itu, terus punya kelas 2 jam di siang dari jam 1 sampai jam 3. Terus habis itu masak, aku bikin telur dadar sama banyak kubis dan bawang polong, dan juga aku bikin sambal toge dan sedikit nasi. Aku makan itu di mungkin baru makan jam 7-an malam, dan habis itu punya kelas dari jam 7.30 malam sampai jam 10 malam. Jadi jam 10 malam baru selesai kelas, dan kayaknya tidur jam 12-an sih kira-kira. Terus pagi ini udah ada 4 kelas. Yang pertama sama murid dari China tapi tinggal di Jakarta. Murid kedua dari planet bumi karena dia orang tuanya Chinese, orang Cina, tapi dia lahir dan besar di Perancis dan sekarang tinggalnya di Singapura. Jadi dia orang planet bumi. Dan murid ketiga dari Amerika, dia tinggal di Seattle. Dan yang keempat dia dari Rumania, tapi tinggal di Afghanistan. Dia kerja di PBB ya, di departemen atau di apa namanya ya, mungkin departemen, aku nggak tahu namanya, tapi kayak program pangan dunia gitu. Dan oh ya, tadi aku bilang aku mau share tentang sapaan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dari pengalaman aku, sapaan dalam bahasa Indonesia tuh ada banyak ya. Kayak setiap daerah tuh punya sapaannya yang beda gitu. Setiap bahasa lokal tuh ada sapaannya sendiri. Kayak di bahasa Jawa ada mas sama mbak. Mungkin kalau ke Sumatera, ke Padang ada uda sama uni. Mungkin ada yang lain juga. Terus kalau ke Jawa Barat ada aa, ada teteh, ada mang juga. Terus kalau ke Bali ada bli, ada mbo gitu. Ada beberapa atau ada banyak sapaan gitu. Tapi kan ada kata kak kan yang sering kita lupa gitu, kak. Dan mungkin sekarang juga sering aku pakai sih. Waktu aku nyapa orang, aku lebih suka pakai kak sekarang karena ya dari pengalaman aku ngajar bule, ya ada beberapa kesalahan yang aku bikin. Dan ya kali ini aku mau cerita tentang kesalahan aku waktu itu. Jadi waktu itu tuh aku baru ngajar beberapa bulan lah. Aku dapat murid baru, dia ambil trial lesson. Jadi trial lesson tuh kayak pelajaran percobaan ya, intinya cuma 30 menit dan harganya juga lebih murah kalau trial lesson karena cuma percobaan aja kan. Terus waktu datang, oh btw dia dari Amerika, waktu di kelas online aku lihat dia cowok. Oke, jadi aku tanya, kayak biasanya kalau kelas pertama kali biasanya aku bakal tanya, oh kamu kenapa belajar bahasa Indonesia? Dan dia jawab, pacar aku, my partner is from Indonesia. Dan kayak aku yang nggak punya banyak pengalaman waktu itu pikirnya dia cowok, pacarnya pasti cewek. Dan di situ kesalahan aku. Aku juga waktu itu tanya tentang, oh pacar kamu namanya siapa? Dan mungkin sekarang aku udah sadar kalau mungkin beberapa hal nggak harus ditanyain gitu ya. Kayak hal-hal yang personal gitu, sekarang aku nggak bakalan tanya tentang itu. Tapi waktu itu aku tanya dia, nama pacarnya siapa? Ya, cuma buat basa-basi aja. Dan dia jawab satu nama yang menurut aku namanya netral. Bisa dipakai buat nama cewek, bisa dipakai buat nama cowok. Jadi, aku tanya lagi pertanyaan berikutnya. Oh, mbak ya, aku bilang mbak. Mbak itu di Indonesia dari mana? Karena dia bilang pacarnya kan dari Indonesia. Jadi aku tanya, mbak itu dari mana? Aku lupa namanya. Terus abis itu dia jawab, mas. Aku bilang, mbak. Terus dia bilang lagi, mas, 2 kali. Terus aku bilang, mas itu buat cowok, mbak itu buat cewek. Aku bilang gitu, aku jelasin, aku perjelas lagi gitu. Terus sampai di mana dia bilang, iya mas. Aku baru ngeh di situ, Lina bego juga ya. Kayak aku tuh baru sadar gitu. Harusnya kan, ya nggak harusnya sih, itu buat pengalaman aja. Jadi
dari pengalaman itu ya aku punya pelajaran yang bisa aku ambil. Jadi itu cuma kelas 1 kali doang. Jadi abis itu dia nggak bookings lagi kelas sama aku, tapi ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillahnya masih banyak murid lain yang mau belajar sama aku, jadi it's okay, nggak apa-apa. Itu jadi abis pengalaman itu sekarang aku nggak terlalu panggil mas atau mbak sama murid baru, dan aku juga nggak tanya-tanya masalah personal kayak umur atau ya hal-hal yang sifatnya personal ya, aku nggak akan tanya kecuali kalau dia cerita sendiri gitu. Terus abis itu pengalaman yang kedua yang menarik juga, jadi murid ini juga dari Amerika tapi tinggalnya di Eropa. Terus dia bilang pasangannya juga, pacarnya juga dari Indonesia, dan waktu itu dia di rumah pasangannya. Terus dia kan duduk di dapur, terus mungkin pasangannya kan mau ngambil sesuatu di dapur, dan biasanya tuh kalau kelas sama murid kayak gini, terus pacarnya atau pasangannya, istri atau suami orang Indonesia bakal nyapa aku, oh ini guru aku nih, maksudnya murid aku bilang kayak gitu ke pasangannya, terus pasangannya yang orang Indonesia tuh nyapa aku, oh mbak dari mana, aku dari Brebes, dan kayak gitulah, ngobrol sedikit. Tapi yang ini tuh enggak, jadi murid aku tuh kayak kameranya tuh digeser-geser gitu, kayak dimiring-miringin biar nggak kelihatan. Tapi karena aku udah ada pengalaman sebelumnya ya, aku udah langsung pacarnya pasti cowok, dan ternyata benar. Tapi aku nggak pernah tanya-tanya sampai tiba saatnya dia mau jalan-jalan ke Indonesia dan dia ngajak ketemu, dan dia mention nama cowok, dan aku udah ya sebelumnya udah tahu, jadi aku nggak terkejut gitu. Jadi ya itu nggak mengejutkan buat aku. Jadi ya itu yang pasangan yang cowok-cowok ya. Yang pasangan cewek-cewek juga ada dua pasangan cewek-cewek. Yang pertama orang Amerika, dua-duanya orang Amerika. Tapi karena dia sendiri mau dipanggil mbak ya, jadi aku panggil dia mbak karena dia sebelumnya udah belajar bahasa Indonesia di kedutaan Indonesia di Amerika, dan mungkin orang-orang panggil dia mbak. Jadi waktu aku tanya, oh namanya siapa, dia bilang nama saya Mbak Amanda. Oke. Terserah. Keceplosan namanya. Ya tapi kalian gak bakalan nemu lah ya, gak tahu lah ya. Udah anggap aja gak denger. Yang namanya Amanda juga banyak sih. Ya itu. Jadi kalau sama mbak ini ya nggak terlalu banyak komentar sih. Maksudnya aku udah ada pengalaman, jadi ya udahlah, itu hidup dia gitu. Terus yang lain tuh sama ceweknya orang Indonesia. Jadi ceweknya satu orang Amerika sama ceweknya orang Indonesia. Jadi orang Amerika sama orang Indonesia. Ya itu pengalaman aku. Jadi sekarang kalau aku ngajar bahasa Indonesia ke murid baru, aku ngajarin kalau lebih baik pakai kak. Kalau misalnya nggak yakin dia cewek atau cowok, lebih baik pakai kak. Kalau sama orang tua kan bapak, ibu, ya jelas gitu loh. Penampilannya tuh jelas. Biasanya kan ya jarang banget ada ibu-ibu yang berpenampilan tomboy kan. Ya ada sih, cuman jarang banget itu. Tapi orang-orang yang generasi muda kan kayak kadang-kadang nggak bisa tahu gitu dia cewek apa cowok gitu. Jadi aku ngajarin pakai kak aja, dan kak juga bisa dipakai di mana-mana kan di Indonesia. Kalau mas mbak kebanyakan di Jawa. Terus ya mungkin ada di pulau lain juga di luar Jawa, tapi jarang atau banyak juga nggak tahu. Ya jadi aku ngajarin mereka pakai kak. Terus juga karena aku sendiri juga pernah pengalaman, aku datang ke mall, ke tempat atau toko pecah belah gitu. Terus biasa kan ada ya pelayan yang nanyain, oh cari apa kak gitu. Terus dia tuh rambutnya pendek, dadanya sedikit flat. Terus dia kukunya cantik. Awalnya aku panggil dia mas. Terus habis itu kayaknya suaranya tuh kayak cewek-cewek gitu. Jadi abis panggil mas sekali kayaknya aku dalam hati pikir oke, aku nggak yakin, udah panggil kak aja. Jadi ya kadang-kadang masih keceplosan ya, karena dari penampilan fisiknya itu kadang-kadang ini kayaknya cewek deh atau ini kayaknya cowok deh. Terus aku otomatis sudah panggil mas atau mbak karena udah kebiasaan. Tapi aku lagi membiasakan diri juga pakai kak karena ini lebih netral sih.
karena aku nggak mau juga kayak bukan menyakiti ya, tapi ya kak lebih praktis aja lah, aku nggak usah mikir cewek apa cowok ya, pokoknya gitu. Oke, gitu aja sharing pengalaman hari ini. Bentar lagi aku punya kelas 15 menit lagi. Ini muridnya dari Inggris, dia bakal ke Indonesia. Dia hampir setiap tahun ke Indonesia sih, tapi ke Indonesia tahun depan di Januari, dan kita mau ngetrip bareng. Kita mau ke Sukabumi, ke Bogor, ke Bandung juga. Jadi terima kasih udah dengerin sampai selesai. Bye.